Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah kembali menjumpai Anda dalam program Perempuan Bicara. Di edisi hari ini 14 Oktober 2022. Selebes People, pasca tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu yang menewaskan sekitar 131 orang di Malang. Kemudian pemerintah mengambil langkah-langkah preventif dan juga cepat dengan tentu saja akan menerapkan sistem database kepada seluruh supporter yang ada di Indonesia. Tentu hal ini adalah respon pemerintah karena tragedi kemanusiaan ini. Di studio sebenarnya telah kami ajak berdiskusi pengamat olahraga dan juga pihak supporter, namun pada edisi hari ini kami mengajak tentu saja kembali pengamat olahraga dan juga supporter dari sisi perempuan. Kita ingin mendengarkan bagaimana sebenarnya digitalisasi supporter bola di Indonesia, bagaimana pandangan-pandangan seorang perempuan. Di studio kami telah menghadirkan Ibu Salama Kaplale, SPTMM, selaku pengamat olahraga perempuan. Assalamualaikum Ibu Ama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa lagi Bu ya. Ya, alhamdulillah. Masih membahas terkait dengan supporter dan juga bola. Saya ingin menyapa narasumber saya yang kedua dari tentu saja supporter, ada Fadia Syahrani selaku Red Gang Nona. Assalamualaikum Kak Fadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Terkait dengan tema kita pada edisi hari ini, digitalisasi supporter bola. Terkait dengan wacana pemerintah yang akan menerapkan database ataupun digitalisasi supporter bola di Indonesia. Ini mungkin respon dari tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang. Dari pandangan pengamat olahraga, bagaimana kemudian atau apa catatan Anda terkait dengan kejadian tersebut, Ibu Ama? Silakan. Iya, terima kasih. Berbicara tentang digital, ya, terkait dengan era sekarang adalah era zamannya reformasi industri 4.0, di mana digital dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sangat maju ya pada saat ini. Tentunya di dalam kemajuan ini pasti dalam penggunaan digital sangat mempermudah di dalam pengguna bagi yang menggunakannya. Ya, terkait dengan digital supporter yang terjadi di pasca Kanjuruhan, ya, Kanjuruhan, tentunya kalau mau dilihat sebagai pengamat olahraga, tentunya itu pada saat itu kan panitia pelaksana itu menggunakan digital tentunya, ya. Secara online, tapi kemungkinan pada saat itu belum optimal dan efisien, sehingga ada terjadi gesekan-gesekan di mana kalau mau dilihat kapasitas, ya, pasca Kanjuruhan itu kapasitas stadion yang ada tidak salah menampung itu sekitar 28.000, tapi ternyata ada data bahwa kelebihan, jadi dia over ya, sekitar 34.000, berarti ada sekitar 4.000 begitu kelebihannya, sehingga kejadian itu kemungkinan besar mungkin di dalam stadion itu terlalu maksudnya panas udaranya ya, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi menurut catatan Ibu Ama adalah mungkin salah satu yang perlu dibenahi dari kejadian-kejadian seperti ini adalah mungkin kelebihan begitu ya di stadion. Iya. Apalagi Bu Ama yang kira-kira yang perlu dievaluasi? Yang perlu dievaluasi adalah data, ya, data supporter itu kan kalau misalnya sudah sesuaikan dengan kapasitas dan pada saat supporternya udah jumlahnya sekitar 28.000, ya closing aja. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan. Tapi yang namanya supporter pasti ya mau masuk ya, kalau memang tidak ada keamanan yang lebih ketat, itu pasti iya. Oke, baik, Iya. saya ke supporter. Ini terkait dengan Kanjuruhan yang sangat disayangkan terjadi karena sebenarnya lawan dari ataupun supporter dari tim lawan tidak dihadirkan di stadion, tapi
sangat disayangkan kejadian ini harus terjadi. Bagaimana kemudian pandangan dari Fadia? Apa yang menjadi catatan ataupun apa yang menjadi evaluasi dari sisi supporter? Silakan Fadia. Kalau evaluasi dari sisi supporter, kan pada saat terjadinya tragedi itu memang murni banyak korban karena gas air mata, bukan karena gesekan antara supporter atau ada kerancuhan di area di atas tribun. Karena memang murni gas air mata yang ditembakkan oleh aparat. Mungkin evaluasi, bom smoke saja tidak dibolehkan masuk ke dalam area stadion. Pertanyaan saya, mengapa gas air mata bisa dibolehkan? Dan itu sangat berbahaya. Sampai-sampai ada matanya berdarah ya. Mungkin diakibatkan karena terkenanya gas air mata, wajahnya terbakar. Itu sudah murni. Semua itu karena gas air mata dan tidak ada sama sekali gesekan di atas tribun. Dan jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa aparat pada saat itu menembakkan gas air mata ke atas tribun? Jika memang ingin mengamankan, mungkin adalah opsi lain. Mungkin bisa itu yang bisa dievaluasi oleh pihak PSSI. Oke. Kira-kira apa lagi yang menjadi catatan? Apa kira-kira yang kemudian yang salah dari tragedi ini menurut Fadia? Yang salah itu seperti Ibu tadi bilang, kapasitas. Mungkin lebih mengevaluasi, memperketat keamanan. Mungkin masih banyaklah opsi-opsi lain. Saya percaya bahwa ini tragedi terbesar di Indonesia dan baru terjadi di Malang. Oke. Kemudian apakah dengan banyaknya kemudian kapasitas yang tentu saja melebihi begitu ya, sangat mungkin mempengaruhi emosi para supporter pada saat mungkin saja ketika menonton bola di stadion? Mungkin Fadia dan juga Ibu Ama sempat atau pernah nonton, bahkan sering nonton pertandingan. Apakah memang mempengaruhi ketika banyaknya orang dengan emosi supporter? Kalau saya pribadi sebagai supporter yang alhamdulillah selalu merasakan euforia di dalam stadion, di atas tribun, sepadat-padat bagaimanapun di atas tribun, kami tidak akan melakukan suatu gesekan sesama supporter. Seanarkis bagaimanapun supporter penyusup yang masuk ke barisan kami tidak akan melakukan gesekan yang sebesar itu yang akan mengakibatkan banyak memakan korban. Oke, saya ke Ibu Ama. Yang dikatakan supporter bahwa pada saat banyaknya mungkin atau melebihi batas kuota begitu ya, kemudian tidak mempengaruhi para supporter untuk saling bergesekan. Menurut pandangan pengamat sepak bola, apakah pada saat mungkin banyaknya ataupun kuota melebihi ini akan mempengaruhi emosi dari para supporter, Ibu? Iya, tentunya yang namanya supporter, yang pertama-tama kan dia harus ya pastikan ada memberikan suatu semangat ya, semangat untuk timnya ya, dengan adanya tagline-nya lah, pokoknya di sana timnya satu, Anda juga di antara supporternya ada terlalu berpengaruh juga, maksudnya berpengaruh ya, tapi pada saat kejadian di Kanjuruhan itu yang jelas itu yang mempengaruhi itu adalah kapasitas itu loh, terlalu melebih. Kalau maksudnya per individu ya, kalau satu kursi ya enggak masalah sih, aman-aman aja. Tapi kalau terlalu melebihi kapasitas, belum panas lagi kok, belum panas terus yang belum anak kecil atau bagaimana ya, kalau terjadi gitu pada saat kejadian pasti kan sudah kejadian seheboh itu pasti orang mau lari ya, entah lari ke pintu mana. Kalau pintu itu di antara pintu itu ada yang tertutup ya juga bahaya kan di situ. Jadi kita tidak tahu, yang jelas itu keamanan yang penting, yang paling jelas itu melebihi kapasitas, karena sekitar 28.000 aja itu kapasitas yang stadion itu menampung. Tapi kalau sudah lebih dari 4.000 udah luar biasa.
Oke. panas. Jadi Iya. akar permasalahannya sebenarnya adalah kemudian kapasitas. Iya, Iya. belum lagi. Iya. Baik, Jaga nanti panas. kita akan lanjutkan lagi Bu Ama dan juga Iya. Kak Fadia setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami pemirsa di Perempuan Bicara.